Halo, apa kabar para peserta PKKMB pada hari ini? Semoga Anda tetap sehat ya. Semoga Anda, saya, dan seluruh panitia yang sesungguhnya ada di balik layar penyelenggaraan hari ini tetap sehat walafiat. Pertama-tama, saya secara pribadi mengucapkan selamat karena Anda telah diterima sebagai peserta didik. Apakah nanti Anda sudah bisa disebut sebagai mahasiswa? Insya Allah ya, kalau Anda betul-betul mengikuti kegiatan PKKMB ini, maka Anda sudah dapat dikatakan sebagai mahasiswa seutuhnya diterima di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda sebagai calon mahasiswa, dan tentu saja kesempatan ini jangan Anda sia-siakan. Motivasi harus kuat dalam situasi kondisi saat ini. Dan tentu saja proses PKKMB ini merupakan salah satu proses yang wajib Anda ikuti. Jadi dalam kegiatan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, proses yang pertama adalah yang harus Anda ikuti dan wajib adalah PKKMB ini, yaitu pengenalan kehidupan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Apa maksud dan makna dari PKKMB ini? Tentu saja sebelum Anda mengikuti pendidikan, Anda harus pertama-tama mengenal kampus Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Nanti Poltekkes Kemenkes Banjarmasin saya singkat sebagai Polkesin saja ya. Jadi Polkesin. Jadi S-nya 2, Polkesin. Nah, ini adalah singkatan dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin dari seluruh Poltekkes yang ada di Indonesia. Poltekkes di Indonesia itu ada 38 Poltekkes dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kita mempunyai identitas atau singkatan nama sebagai Polkesin. Nah, sebelum Anda mengikuti kegiatan ini, tadi saya katakan proses yang pertama wajib itu adalah proses pengenalan kampus, kehidupan kampus. Apa maksudnya? Maksudnya agar nanti dalam menjalankan atau mengikuti pendidikan di Polkesin ini, Anda sudah siap. Apa saja? Ya tentu saja yang terkait dengan sarananya, kemudian dosen-dosennya, tenaga kependidikannya, bahkan lingkungan di sekitar kampus itu. Apa yang ada di lingkungan sekitar kampus? Tentu saja Anda nanti ada dari berbagai wilayah, tidak hanya yang tinggal di Kota Banjarbaru. Ada yang nanti tinggal di Kota Banjarmasin, kemudian ada yang tinggal di daerah Tapin atau Rantau, kemudian di Barabai, Amuntai, bahkan ada yang luar wilayah, luar provinsi, ada yang provinsi Kalimantan Tengah ataupun yang Kalimantan Timur. Nah, tentu saja tidak mungkin kan Anda kuliah dengan jarak jauh ini. Tidak mungkin Anda bolak-balik menggunakan transportasi dari Palangkaraya misalnya ke Banjarbaru, tidak mungkin. Oleh karena itu beberapa mahasiswa yang wilayahnya agak jauh dan jauh mungkin ya, itu tentu saja mencari tempat penginapan ya untuk tinggal selama pendidikan. Oleh karena itu Anda harus mengenal di mana tempat-tempat yang bisa Anda huni selama pendidikan, atau biasanya disebut sebagai tempat kos ya. Nah, jadi tapi itu dulu sebelum kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun ini kondisinya kita sedang dalam kondisi COVID-19.
Oleh karena itu, kalau kondisinya masih berlangsung seperti ini, bahkan hingga akhir tahun, ataupun juga mungkin nanti bisa berlanjut ke tahun depannya lagi, maka tidak memungkinkan Anda sebagai mahasiswa untuk menuju kampus di Banjarbaru. Karena ini tentu akan menjadi mengkhawatirkan. Dalam kondisi seperti ini, Anda kemudian dari rumah Anda ke kampus menggunakan transportasi, di mana di daerah Anda semula misalnya merupakan daerah yang zona hijau, dalam artian tidak terjadi perkembangan atau penyebaran COVID. Setelah Anda datang ke Banjarbaru, kemudian Anda menjadi tertular dengan virus ini. Dan ini tentu saja menjadi sesuatu yang tidak bagus. Oleh karena itu, kalau kondisi ini terus-menerus, maka proses pendidikan Anda kemungkinan besar dapat atau hanya dapat dilakukan melalui secara online. Pembelajaran seperti ini jamak kita sebut sebagai pembelajaran daring ya, atau pembelajaran online. Nah, ini sesungguhnya apa yang sedang terjadi saat ini, yang sedang saya menyampaikan kepada Anda, ataupun yang terjadi dari hari kemarin, ini sudah disebut sebagai proses pemberian informasi atau bahkan kita sebut sebagai pengetahuan yang dapat kita katakan melalui pembelajaran ya, pembelajaran daring. Dan nanti kalau proses PKKM ini sudah selesai, kemudian Anda mulai memasuki tahap proses pembelajaran, maka tentu saja nanti akan mungkin sekali mengalami banyak, mungkin tidak hanya satu materi, mungkin semua materi dalam nanti mata kuliah ya. Saya ingatkan mata kuliah, ini sudah berbeda dengan pada saat Anda masih duduk di bangku setingkat sekolah lanjutan tingkat atas ya, yaitu disebut sebagai mata pelajaran, sekarang nih mata kuliah. Nah, mungkin saja dari sekian mata kuliah itu nanti semuanya dilakukan secara daring, secara online. Tapi saya yakin para mahasiswa saat ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Makin tahun, makin lama, mahasiswa itu bahkan lebih cepat pemahamannya ya terkait dengan online ini dibandingkan, mungkin bahkan dibandingkan para dosennya sendiri. Para dosen termasuk saya nih harus mengikuti kemajuan teknologi dan informasi, sehingga apa yang kami miliki tetap dapat kita sebarkan, kita sampaikan kepada para mahasiswa. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kemungkinan besar kalau kondisi saat ini masih seperti ini, pembelajaran, metode pembelajaran kita adalah melalui daring. Nah, saya mungkin yang kita kenal pembelajaran secara online ini bisa macam-macam bentuknya. Berikut ada beberapa foto ya yang terkait dengan kegiatan mahasiswa yang di masa COVID ini mau tidak mau menggunakan sistem online. Ini adalah foto-fotonya. Silakan. Nah, ini ada ujian mahasiswa yang tingkat akhir ya. Mereka menggunakan aplikasi Zoom. Jadi tanpa bertatap muka langsung ya, tapi melalui media aplikasi. Ini kebetulan aplikasinya Zoom. Dan hampir semuanya kebetulan mahasiswa yang di tempat kami ini menggunakan aplikasi Zoom. Nah, kemudian juga yang lainnya sama ya, juga menggunakan aplikasi Zoom ini atas nama Nurmaya ya. Ini yang kedua ya. Nah, kemudian juga ada lagi nih yang berikutnya, ini adalah Norhana Rahadatunisa ya.
juga menggunakan Zoom. Jadi berbagai bentuk. Selain itu ada juga yang menggunakan video call pada WhatsApp. Ini yang saya tampilkan hanya yang menggunakan Zoom. Jadi berbagai media yang digunakan untuk ujian ini ya. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu aplikasi ya yang bisa digunakan dalam pembelajaran daring di Poltekkes Banjarmasin. Jadi salah satunya kita bisa menggunakan dengan VLab ya. Jadi Anda ketik saja VLab ya, Anda buka browser, misalnya di sini adalah Google Form ya. Lalu Anda ketik saja VLab Poltekkes. Nah, ini kebetulan sudah ada ya. Kalaupun belum ada, Anda ketik saja VLab Poltekkes Banjarmasin ya. Lalu Anda enter saja. Nah, lalu tampil begini ya. Nah, ini muncul beberapa pilihan. Ini nampak ada beberapa jurusan yang ada di Poltekkes. Namun sesungguhnya ini hanya 4 jurusan. Sebenarnya ada 2 lagi yang tidak nampak. Nah, di sini Anda pilih saja yang tulisan Learning Management System ya, LMS ya. Jadi kalau singkatannya namanya LMS. Nah, jadi ini ada di Poltekkes Banjarmasin. Kita klik saja. Kita tunggu ya sampai ini muncul tampilan awalnya. Nah, maka ini tampilan awal dari yang namanya tadi singkatannya adalah VLab. VLab itu kepanjangannya adalah Virtual Learning Poltekkes. Nah, jadi Virtual Learning Poltekkes Kemenkes. Jadi VLab ya. Nah, ini tampilan awalnya, tampilan depan ya. Kita bisa turunkan ke bawah ya. Nah, ke bawah ini ada logo Poltekkes Banjarmasin ya. Kemudian juga ada beberapa jurusan yang ditampakkan ya dengan warna merah ini ya. Juga ada nampak ini ya beberapa mahasiswa yang sedang aktif. Nah, berarti mereka ini sedang masuk ke program VLab ini. Kalau kita lihat ya, kalau kebetulan saya ini merekam pada jam sore nih. Kalau pembelajaran kan tidak mungkin ya dengan secara langsung. Jadi saya rasa ini adalah pembelajaran mereka secara tidak langsung. Ya, selanjutnya kita masuk ke aplikasi ini ya. Kebetulan saya masuk sebagai pengajar ya, sebagai dosen. Saya login saja atas nama username dan password saya. Saya login sini ya. Nah, lalu di sini ada kotak yang harus diisi yaitu username dan password. Untuk saya nih passwordnya biasanya kalau dosen-dosen itu menggunakan NIM-nya masing-masing dan passwordnya ya sesuai password masing-masing ya. Untuk para mahasiswa nanti tentu di awal pembelajaran akan diberikan ya, diajarkan untuk membuat password dan username dan password ya. Ini saya ketik password saya ya. Nah, sudah, lalu saya login ya. Nah, login. Nah, ini ya tampilannya ya, tampilan dari tampilan awal dari setelah kita masuk tadinya. Jadi sini ada mata kuliah statistik, surveillance epidemiologi yang kebetulan saya ajarkan ya. Ya, kita misalnya masuk ke salah satu contoh ya. Kita masuk ke, juga di sini bisa dilihat. Misalnya ke salah satu materi tentang epidemiologi ya. Atau metodologi penelitian misalnya ya. Nah, metode saya masuk epidemiologi saja ya, yang biasa saya sampaikan. Setelah kita klik, nanti akan muncul tampilan berikutnya. Nah, tampilan berikutnya ini akan nampak ya, ini pengantar dulu yang bagian pertama ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah pertemuan-pertemuan kita ya. Nah, ini pertemuan. Nah, tadi saya mengingatkan bahwa misalnya ya pertemuan ketiga, misalnya yang disebut pertemuan ketiga itu sudah 3 kali kita memberikan materi. Nah, coba lihat ya, di sini ada namanya materi. Ini materi saya berikan. Apa itu epidemiologi secara deskriptif
dan bagaimana membahas epidemiologi itu menurut orang tepat waktu. Sementara ini Anda tidak perlu memahami ya. Saya hanya menyampaikan bahwa inilah bahan ajar. Ini namanya slide. Kebetulan saya tampilkan dalam bentuk slide. Agar saya mengerti Anda itu memahami atau tidak, maka saya berikan namanya, jadi ini namanya tadi adalah bahan ajar ya. Agar saya mengerti, maka saya perlu membuat aktivitas, yaitu saya buat dalam bentuk diskusi. Nah, aktivitinya diskusi di sini. Jadi nanti saya bilang diskusinya akan kita lakukan 2 hari atau setelah materi itu Anda baca malamnya atau sorenya nanti kita diskusi. Ya, jadi ini ada juga diskusi. Nah itu, jadi nanti akan saya tanyakan atau kita berdiskusi. Apakah ada mahasiswa yang kurang mengerti dan lain-lain ya. Ini ya, jadi secara umum begini saja. Ini namanya Anda bisa mengerjakan, membaca ini kapanpun, dimanapun, dan jam berapapun ya. Materinya dan nanti diskusinya. Diskusi boleh diganti nanti mungkin dengan tugas, kemudian pertanyaan, dan lain-lain. Ya, pokoknya jelas ada aktivitas. Nah, untuk materi yang lainnya ya kurang lebih sama seperti ini. Saya rasa untuk di mahasiswa yang dilihat adalah ini saja. Ya, jadi pembelajaran nanti bisa berlangsung. Nah, kalau pembelajaran melalui cara lain, ini bisa dilakukan dengan sinkronus. Tadi saya bilang dengan bertatap muka, tetapi tidak langsung. Anda bayangkan, saya mengajarkan lewat WA. Kan saya bisa mengajar tuh. Anda di sana, di tempat tertentu, saya di sini. Saya ngajar lewat WA saja. Ya, saya ajarkan lewat WA. Lalu Anda mendengarkan. Tentunya apa bedanya dengan yang ini tadi? Yang ini tadi Anda kapanpun tidak perlu tatap muka dengan saya. Kalau yang WA, Anda harus jam yang sama bertemu saya kan? Tetapi kita tidak langsung bertatap muka. Itulah yang disebut sebagai sinkronus. Kiranya karena waktu yang sudah cukup diberikan untuk saya untuk materi ini, maka saya saja sampai di sini. Namun untuk mengetahui seberapa besar pemahaman Anda terhadap materi yang sudah saya berikan, ada baiknya Anda semua menjawab 4 pertanyaan ini. Semoga jawaban-jawaban Anda benar semua ya, yang berarti bahwa Anda memahami apa yang baru saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.